Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali ya, ngaji dan tafsir hari ini bersama Mama Aya. Aku sambil mikir dulu, ini acara apa ya? Mama Aya. Oke, langsung aja ke Mama Aya ya. Kita akan lihat requestannya Mama Aya udah masuk apa belum. Kalau misalnya belum, aku yang akan mengundang Mama Aya. Coba kita kakakku. Waduh, Nah, cakep amat. cakep ya? Kacamata baru ya? Enggak, aku punya dua. Ah, Yang satu hitam ini, yang satu coklat, ya seperti biasa. Yang hitam ini suka kalau matanya udah, bukan matanya, otaknya udah nggak bener. Terus? Ini kok kayaknya berat ya. Aku pindah ke yang coklat. Kalau lagi waras, balik lagi. Ini lebih fashion. Iya, karena ini ukurannya juga lebih enak di mata Nas. Ini yang lebih tebal. Iya. Mata kucing, gaya amat. Halo semuanya. Meong. Hari ini, Saya Mas. banyak yang bilang kamu cantik amat hari ini itu. Terima kasih. Ini akibat lipstick aja yang warnanya lebih cerah. Oh, mungkin hati lu lagi seneng karena anak-anak lagi ngumpul di satu negara. Nengokin si Nai-Nai. Iya, betul. Nanti tinggal jatah kita ya. Iya, insya Allah. Ya. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik. Mungkin sebagian belum dengar istilah ini, tapi sebagian yang lain mungkin sudah terbiasa mendengar istilah yang namanya eksoteris dan esoteris. Yang satu ekso, yang satu eso. Ini istilah-istilah yang disebut dalam bahasa Yunani kuno, karena istilah ini dipakai untuk para filsuf Yunani, terutama Aristoteles. Artinya kalau eksoteris ini adalah sesuatu makna yang disampaikan untuk publik, artinya masyarakat bisa memahaminya. Tetapi kalau esoteris ini hanya untuk murid tertentu atau lebih mendalam sifatnya. Kedua-duanya ini istilahnya dipakai dalam konteks tasawuf bagi agama-agama Islam dan juga agama lainnya, dan spiritualitas. Bahkan sampai teori konspirasi. Tapi istilah eksoteris dan esoteris ini kenapa sih populer? Ternyata ada makna kenapa dia sering disandingkan dengan istilah yang terkait dengan spiritualitas seseorang. Ternyata dalam tradisi di manusia itu bahwa ketika kita bicara soal kebenaran, ada dua lapisan yang sering sekali harus kita bahas. Jadi ada dua lapisan. Disebut sebagai eksoteris untuk semua orang, dan ada lapisan dalam esoteris untuk orang yang mendalami. Jadi kalau eksoteris itu adalah contoh-contohnya, Nas, supaya paham. Misalnya kalau dalam Islam ada aturan ibadah, misalnya sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ada zakat, ada hukum halal haram yang diciptakan, dibuat, terbuka untuk semua. Itu dalam Islam. Dalam Kristen pun demikian. Ada ajaran gereja, kemudian kitab sucinya, bagaimana ritualnya dilakukan. Hindu dan Buddhisme juga melakukan itu. Ritualnya, doa-doanya, dan upacaranya. Kalau misalnya dalam Islam, misalnya katakanlah aturan ibadah, bagaimana orang sholat itu kan rasanya mungkin tenang kali ya, karena ada kedekatan dengan Tuhan yang hidup di dekat urat lehernya. Demikian juga Kristen dengan tafsir mistik, dan juga Hindu dan Buddhisme dalam meditasi yang lebih mendalam, memahami tentang diri sejati dan pencerahan. Jadi sebetulnya eksoteris ini adalah jalan masuk kalau menurutku. Jadi jalan masuk dalam bentuk dimulai dengan pintu aturan dan pintu bentuk luarnya saja. Tapi ini pintu masuk. Kalau esoteris itu lebih kepada inti perjalanan. Bisa dipahami kan, kedua hal ini berbeda. Teman-teman juga bisa melihat. Jadi kalau inti perjalanan apa yang akan kita bahas? Makna
dan pengalaman batin seseorang. Sehingga kalau misalnya ambil contoh deh yang paling gampang, teman-teman atau Nas pernah nonton nggak film misalnya Matrix? Ya, film Matrix ini kan film aksi action tentang manusia sama mesin. Kalau orang eksoteris, dia akan melihat film ini sebagai sebuah realitas atau sesuatu yang sifatnya aksi tentang manusia melawan mesin. Tetapi kalau orang esoteris akan melihat bahwa ini realitas tentang kebangkitan kesadaran. Atau misalnya scientific fiction, misalnya Doctor Strange. Itu kita bisa lihat ada lapisan-lapisan terkait dengan eksoteris dan esoteris. Sehingga kita bisa lihat bagaimana sebetulnya memaknai eksoteris dan esoteris ini di dalam Al-Quran itu sendiri. Gitu ya. Oke, misalnya Nas coba buka surat 2 ayat 43. Ini tadi saya lagi buka. 243? Ya, Al-Baqarah. Oke. Tunggu ya. 243. Tunggu Mama Ayah. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kepada orang-orang yang rukuk beserta. Dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Oke. Jadi kalau eksoteris kita baca di ayat ini, kalau orang melihat perbedaannya, orang yang eksoteris yang baru di pintu aturan, dia akan melihat, oh ini ada perintah langsung untuk sholat. Oh zakat itu wajib. Tidak perlu tafsir yang rumit dan untuk memahaminya tidak perlu. Tetapi untuk orang yang esoteris, dia melihat sholat itu bukan hanya gerakan, tetapi menyambung sebuah kesadaran. Bahkan kalau lihat zakat, bukan hanya membersihkan, bukan hanya mengeluarkan sesuatu dari apa yang kita punya, tetapi dia membersihkan kemelekatan. Dan yang terpenting, kenapa orang harus zakat? Kita sempat bahas sebelumnya. Untuk menimbulkan rasa. Jadi orang yang memberikan zakat, itu adalah latihan untuk menimbulkan rasa. Karena mau berbagi sama orang. Kalau tidak dimulai dari itu tidak akan memulai dengan ikut berbagi rasa kepada orang lain. Itu contohnya kayak sholat. Atau misalnya di puasa, di surat Al-Baqarah juga. Ini ayah bacain ya. Di surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalau eksoteris akan melihat berpuasa wajib di bulan Ramadan. Makna lahirnya ya udah menahan makan dan minum. Jadi kalau kita gelisah melihat orang yang lagi makan minum di bulan Ramadan, atau misalnya ada yang langsung ngancur-ngancurin rumah makan, atau misalnya rumah makan wajib ditutup, artinya oh dia baru dalam taraf dalam beragama eksoteris. Betul. Baru kulitnya saja. Sementara orang yang esoteris, berpuasa itu adalah mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Latihan untuk memperhatikan bagaimana pikirannya sendiri. Bagaimana kita pulang ke dalam kesadaran dirinya sendiri. Jadi ini beda. Kalau kita lihat sebuah konteks dalam Al-Quran, atau misalnya kita memberikan tayangan atau ulasan, orang langsung bilang, kan harusnya begini, harusnya kan begitu. Kan ilmunya udah cukup bagus, coba dong pakai ini, pakai itu misalnya. Itu lo mau ngomong soal hijab nih. Bisa orang yang pakai hijab, atau misalnya orang kalau misalnya agamanya Islam jangan pelihara anjing, baru dalam taraf luarnya kulitnya saja yang diperdebatkan, dan itu akan menjadi perdebatan sepanjang masa, nggak akan ada habisnya. Islam harus begini, harusnya begitu. Jadi kita diatur sama orang, atau kita mengatur orang lain harus sama dengan apa yang menurut dia adalah yang terbaik. Ini orang yang baru dalam taraf eksoteris. Dia belum mencapai esoteris. Atau kita bahas lagi mengenai
keadilan. Ada di Quran, di surat 5 ayat 8. Silakan, Nas. 5 ayat 8, Al-Maidah. tunggu ya. Mm-mm. Sangkain ngomongin soal itu tadi. Apa? Yang pakai jilbab, Buka, yang anjing. bukan. Apa? Yang aku bilang, iya tunggu gue pasang lilin babi ngepet dulu sama pelihara tuyul. Yang gue bilang gitu. Terus lo langsung ngasih ayat ke gue. Padahal kan gue cuma Surat 5 ayat ya. 60, keras sama babi. Iya. Kakak gue masuk kayak gitu nakut-nakutin. Dia tahu kakak adiknya lagi bercanda. Mana yang? Surat 5 ayat 8 itu sih. Ya. Maaf Allah, maaf bercanda Allah bercanda, jangan marah. Tunggu ya. Suka keder nih gue kalau disuruh cepet-cepet. Mama Ayah sih. Oke, dapat. Dah. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Betul. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Mama Ayah maaf. Sebelum menjelaskan ini, Mama Ayah kan udah tahu ya mau ngejahitnya kemana ya. Izin aku boleh nggak ngomong sesuatu? Hari ini aku tuh ada di Siantar, Mama Ayah. Iya. Yang aku mau ceritakan adalah aku dapat 2 orang yang sungguh luar biasa yang jadi pembicara. Yang satu dia jago dan ahli di Google gitu ya untuk coding. Namanya Kang Dadan, aku manggilnya. Usianya lebih muda dari aku, tapi kepintarannya 1000 kali lebih dari aku. Yang satu Dr. Gunanto. Nah, itu adalah seorang dokter yang sungguh juga luar biasa di dunia pendidikan. Yang aku juga dapat luar biasa. Yang dapat dari Kang Dadan dulu ya. Kang Dadan gini, beragamalah dengan cerdas, gunakan langkah yang disusun secara sistematis karena otak kita tuh bagaikan komputer. Gunakan coding, karena emang jagonya beliau coding. Jadi pada saat beliau ngomong sesuatu, gue tangkep tuh kalimat gitu loh. Jangan kosongkan pikiran. Dekomposisi, abstraksi, dan pola itu akan tersusun rapi. Betul. Lagi. Kalau ini dari Pak Gun. Pak Gunanto itu yang aku bilang doktor di dunia pendidikan. Beliau backgroundnya adalah matematika. Terus beliau itu bersahabat dengan para geng profesor dari UIN. Terus ada satu profesor yang meneliti mengenai Al-Quran. Terus tadi malam pas aku lagi makan sama kami lagi brainstorming bagaimana hari ini mesti dikerjakan. Itu tuh, gue intermezzo dikit, takut lupa. Lu tahu nggak? Gue brainstorming, gue kumpul sama orang-orang hebat itu pakai apa? Pakai daster. Pendek. Sama sendal. Oh. Terus Bu Ica, si Bude. Nggak komentar, sendalnya sama. Gue udah deg-degan takut diomelin ya. Tuh gue jawabnya begitu, kan aku kan muridnya Bude, ngikutin jejak langkah Bude. Untung gak diomelin aing maya, takut gue sih diomelin. Terus aku mau nyampeinnya gini, Pak Gunanto itu menyampaikan, ada salah satu profesor dari universitas terkemuka di situ. Jadi beliau itu pakai perspektif Al-Quran. Tentu Mama Ayah tahu ya itu universitas apa ya. Nah, kemudian dibikin Quran itu semua ayatnya. Dari surat pertama sampai akhir, kan 114 ya jumlah surat. Nah, kemudian kalau dibikin planologi atau tata kota Mama Ayah, begitu cantik kotanya. Seimbang. Dan seimbang. Mama Ayah kan tahu kan kalau tata kota, tata ruang, planologi.
Jadi kalau ayat-ayat itu dibikin sebuah tata kota, itu adalah tata kota yang seimbang. Makanya Al-Quran mengajarkan otak kita buat seimbang. Dari dua pembelajaran yang aku dapat dari dua guru ini yang luar biasa, yang aku jahit dengan ilmunya Mama Ayah, yang aku dapat hari ini mengenai ekso sama eso. Nah ini teman-teman, kalau supaya aku ingat ya pelajaran zaman dulu waktu SD kan susah ngapalinnya, terus aku sama mama tuh bingung, sama ibuku ya. Ibunya dia juga, ibunya mama tuh bilang, gue tuh susah nggak, kan lu tahu ya gue dari kecil tuh kuat matematika, tapi gue lolot lah, otaknya lolot disuruh ngafal. Ekspor sama impor tuh gue tuh selalu kebalik-balik, kayak disleksia gue gitu, kebalik-balik. Nah terus udah gitu si mama tuh nggak ngapalinnya gini, Nas inget ya pakai otak gitu. Gue mah juga gitu-gituin sama mama gue, pakai otak. Tuh kayak oh, Gue nggak dapet itu gaya itu. aku dapat. Oh, gue tuh gitu-gituin gue mama gue. Im. Im. Begitu. Oh, jadi abis sekarang gue nempel. Jadi nempel. Yang satu Iya. satu im. Keluar. Jadi Mama Ayah, lanjutin Mama Ayah. Jadi X sama im itu bagaimana nih yang urusannya tadi? Jadi kalau misalnya dalam ilmu yang Mama Ayah sampaikan mengenai eksoteris dan eksoterisme gitu ya, itu kan isme kan ilmu. Dengan ini adalah lebih gua ke never judge the book by its cover gitu loh. Karena ada orang yang beragama zohirnya tampak luarnya, fasadnya itu menarik. Dan orang tertipu. Mama Ayah tahu kan ada 3 tipe pembelajaran manusia. Visual yang pakai indera penglihatan, auditory yang pakai indera pendengaran, sama kinestetik, dan kinestetik yang pakai gerakan. Dan paling banyak pembelajaran karena kita diajarkan dengan gaya visual. Betul. Yang lainnya tidak diolah. Maka kita suka ketipu dengan yang fasad tadi. Kalau bangunan tuh fasad, tampak depan. Tampak depan. Jadi balik lagi, kalau misalnya tadi informasinya bahwa Al-Quran itu kalau dibikin tata kotanya menjadi sebuah kota yang cantik, kalau kita berpulang kepada keadilan yang ada di surat Al-Maidah ayat 8, berlaku adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ini menjelaskan kalau secara eksoteris bahwa perintah untuk bersikap adil dalam kehidupan hanya berhenti sampai di situ. Tapi bagaimana perintah untuk melakukan sikap adilnya itu dia tidak menyentuh bagian itu. Tetapi bedanya orang yang esoteris, keadilan itu dia mulai dari pikirannya sendiri. Ketika pikirannya menangkap sebuah informasi seperti tadi, baik itu visual maupun auditory maupun kinestetik, pikirannya sendiri ketika mengolah sudah melakukan sesuatu yang berkeadilan. Dengan ayat ini menjelaskan bahwa tentang keadilan digarisbawahi lebih dekat daripada takwa, artinya kita harus melakukan sebuah perintah kepada diri kita sendiri untuk melakukan hablum minanas terlebih dahulu. Karena kalau perintah keadilan, kalau misalnya keadilan dimulai dari pikirannya sendiri dan kita tidak diajarkan bagaimana cara bersikap adil, sikap adil itu harus langsung dia melakukan tindakan itu. Jadi, kalau misalnya antara eksoteris dan esoteris ini, artinya kita bisa bicara nih, apa kaitannya misalnya dengan kita punya perbedaan yang ada. Esoteris itu adalah apa yang bisa kita lihat, apa yang terlihat, yang dipahami secara umum. Kalau esoteris itu dia membuka jalan menuju hakikat atau realitas yang sejati atau kebenaran yang terdalam. Analoginya gampang deh, makan buah apel. Kalau eksoteris itu adalah kulitnya.
atau bentuk luarnya, atau fasadnya kalau tadi Syahnas katakan kalau depan rumah. Zohirnya. Nah, kalau esoteris adalah rasa, kalau buah. Nutrisi yang ada di dalamnya. Makna kenapa makan itu dampaknya terhadap tubuh kita. Tuh, kalau misalnya buah. Gampang kan? Yang satu kulit, yang satu bentuknya, yang satu isinya, kandungannya. Kalau ditanya, kalau begitu, boleh milih nggak salah satu? Silakan. Nah, Ada yang mengatakan, itu. ada yang mengatakan, kedua-duanya penting. Orang kalau sudah merasakan kenikmatan rasa buah, dia udah nggak peduli lagi urusan kulit, dia buang. Masalahnya kita sekarang kalau misal ini nih agak jahat nih gue ngomongnya, tapi nggak apa-apa, dia udah tanggung di ujung lidah ya. Masa kalau makan duren mau makan kulitnya? Makan kulitnya. Masa mau makan salak, sekulit-kulit salak, kelolotan, berdarah mati loh. Ini ada kaitannya juga dengan aurat, Nas. Pakaian aurat itu adalah seperti buah, makanya buah huldi. Kalau misalnya kita hidup di dalam daging rasanya, itu yang kita mau capai di dalam proses kehidupan. Kedua-duanya penting. Anda boleh pilih salah satu, tapi ada yang mengatakan dua-duanya harus itu pilihan. Betul. Tapi tanpa kulit, buah tidak terlindungi. Hati-hati resikonya. Tanpa isi, kita makan cuma kulitnya aja. Mungkin. Iya, Makan aja kulit durian sana sampai bonyok-bonyok. Iya, benar. Atau misalnya bayangin nggak ayam, nih kan kulit ayam tuh enak ya. Enak kalau digoreng, enak banget. Iya, tapi kalau misalnya ayam nggak ada daging, cuman kulit tuh doang, ya, gue rasa kita juga mati kolesterol. Iya sih. Iya. Jadi hati-hati. Bagaimana caranya untuk memastikan yang ngobrol sama dirinya sendiri. Kapan mau makan pakai kulit, kapan mau makan cuma dagingnya aja. Begitu ya. Jadi kalau eksoteris ini adalah lahiriah luar, esoteris itu batiniah dalam. Ini udah dibuatin sebetulnya nih di sini. Ya, nanti bisa difotoin deh. Kemudian kalau esoteris itu adalah sesuatu yang terlihat, tapi bisa ditipu. Buah aja kalau kita beli di market, di tempat-tempat yang bagus, itu udah semprotan. Itu udah semprotan yang mungkin apelnya sudah dari Amerika yang sudah setahun, tapi dia tetap awet gitu loh. Jadi kulit itu bisa dipalsukan. Kemudian dia terlihat secara umum karena orang tahu bentuknya apel itu seperti ini yang bagusnya. Dan kalau eksoteris itu lebih kepada aturan atau praktek-praktek ritual dalam sebuah beragama. Itu contohnya kalau kamu mau dikaitkan dengan beragama. Tetapi kalau esoteris, kita udah bicara batinnya seseorang, nggak kelihatan. Dia tidak terlihat, tetapi kita bisa merasakan. Apakah orang ini cuma jago ngomong, atau dia menghafalkan textbook, atau dia merasakan perjalanan itu sendiri, dan dia menceritakan. Kita sebagai manusia bisa merasakan energi itu. Bisa lebih personal kesannya. Pernah nggak sih kita nonton TV, nonton lihat wajah seseorang di TV, nggak kenal saudara, bukan, tapi bawaannya switch aja. Nggak suka aja. Nggak suka aja. Ada energi yang dirasakan oleh kita, nggak kenal, tetapi kita nggak suka aja lihat orang itu. Nah, ini yang disebut sebagai makna dan pengalaman seseorang yang semakin dia dalam, dia semakin bisa merasakan getaran-getaran walaupun dalam jarak jauh. Menilai diri dia sendiri, dia akan lebih paham, dan setelah dia udah paham siapa dirinya, maka dia akan bisa memahami orang lain. Sebetulnya, kalau analogi yang lainnya begini deh. Kalau kita mau belajar eksoteris atau esoteris itu, seperti kalau kita mau berenang. Pasti teman-teman suka berenang kan? Kalau syariat, orang itu baru belajar misalnya aturan berenang, begitu loh Nas. Kemudian setelah belajar aturan berenang, dia mulai masuk ke dalam air. Udah mulai merasakan itu. Kemudian dia memahami bagaimana cara mengapung dan arusnya bagaimana airnya. Dan ketika dia sudah masuk ke dalam esoteris,
dia bisa menyatu dengan gerakan air. Apalagi buat diver atau mereka yang melakukan penyelaman yang dalam, itu mereka bisa mendapatkan sensasi yang orang lain tidak bisa ikut merasakan. Jadi sebetulnya prinsip ini sangat sederhana. Tapi hati-hati ya, sekali lagi, kalau misalnya kayak diver tadi, makin dalam, Anda mesti, analoginya Anda mesti ngecek benar tabung oksigennya. Betul. Jangan sampai terlalu dalam, tabung oksigen itu keburu habis, dan Anda akan kelelep sama ilmu. Betul. Seperti kita kurang oksigen, akhirnya khayalan yang keluar. Nah itu tadi. Yang ilmu coding tadi yang aku dapat dari Kang Dadan. Betul. Ya. Jadi kalau kita mau lihat bahwa dalam hidup, kalau mau ditarik Ninas, si eksoteris dan esoteris, ternyata dia bisa kita kaitkan dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam, katakanlah syariat, tarekat, hakikat, marifat gitu ya. Iya betul. Jadi kalau syariat itu kita baru belajar tata cara berenang, aturan-aturan berenangnya. Tapi ketika kita sudah memilih bagaimana tarekat yang kita mau ambil, kita sudah mulai masuk ke air, ikut mulai merasakan. Ketika kita mulai masuk lagi lebih dalam, kita memahami cara mengapung dan bagaimana air itu bekerja, arusnya, itu dia sudah masuk ke dalam hakikat. Dan yang terakhir, ketika marifat, itu dia menyatu dengan gerakan air. Kalau masih ingat, adalah pelajarannya Musa. Ketika dia mau bertemu dengan Tuhan di surat Toha, dipanggil, Musa, datanglah, aku ini api. Kemudian dia harus melepaskan kedua terompahnya. Ketika jiwa manusia sudah bisa memahami cara mengapung dan arus air derasnya seperti apa di dalam proses hidupnya, ketika dia sudah bisa menata dirinya rapih, coding seperti tadi Ines katakan, seperti perpustakaan, kita sudah bisa menata bagaimana logika berpikir rasio kita secara sebab akibat memperbandingkan, kita mulai bisa menyatu dengan gerakan air itu. Itu yang disebut sebagai cahaya di atas cahaya. Mudahnya begitu, cara menganalogikan, menyambung-nyambungnya. Ini menarik, karena kecenderungan orang nggak mau pusing. Beragama ya beragama aja, udahlah, begitulah. Ibu bapaknya, ya udahlah, agamanya apa, ikut aja. Tidak pernah mempertanyakan. Nah, kalau orang hanya berdiri di syariat saja, dan dia terus seperti itu seperti belajar aturan-aturan yang setiap waktu bisa berubah. Bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan bisa di luar kebiasaan. Karena aturan pasti kan selalu fleksibel. Betul. Begitu, Nas. Nah, jadi memang ini nih kan sebetulnya dibilang seri, dibilang putusan juga. Ini cuplikan-cuplikan per episode, Anda bisa nontonnya tuh bebas, lompat-lompat. Ini bisa gitu ya untuk 2S ini. Tapi kalau mau runut dari obrolan Ramadan kemarin selama 30 hari untuk bedah Quran ini sama Mama Aya, Anda bisa ngeliat di YouTube ya, gitu loh. Udah ada YouTube-nya. Mungkin kalau nulis di caption akan susah diklik, tapi saya akan upayakan untuk ditaruh pertama di story-nya Mama Aya, yang kedua adalah di bio-nya si Ngaji dan Tafsir ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen nonton secara urut, cahaya di atas cahaya, tadi tuh kan jadi nanya ya, soalnya kami udah sempat ngebahas itu satu episode. Nah, jadi silakan Anda bisa urut kacang tuh. Urut kacang, asik banget nih bahasa gua. Urut kacang. Iya, urut kacang. Udah lama Nas nggak ngomong urut kacang. Urut kacang tuh, mana yang rasanya, oh bingung yang ini, tinggal klik yang ini. Kayak gitu lah kurang lebih ya. Nah, sekali lagi untuk Anda, mungkin dari bahasan ini, kita kan udah 30 menit nih ngobrol ya. Nah, Anda pernah nggak sih selalu tuh ngeliat ada orang yang bilang bahwa kita mesti membela Allah, kita itu mesti jadi prajurit Allah gitu lah. Menurut aku ya, in my humble opinion, jangan pada marah nih kalau kita beda, selalu saya bilang begitu.
Kita mah nafsi-nafsi, hidup mah masing-masing ya dengan kebenaran yang diyakini. Tapi kalau saya, Allah itu maaf, Allah ini nggak perlu dibela. Betul. Karena Allah itu udah maha segalanya. Betul. Siapa lu mau ngebela Tuhan gitu loh. Ya ilah, Allah itu maha ini, maha itu, semua maha Allah tuh punya. Betul. Jadi ngapain perlu dibela oleh makhluk yang doif, yang lemah seperti kita? Betul. Jadi kalau Anda udah belajar nih mengenai tulisannya yang tadi, yaitu tentang eksoteris dan esoteris, gitu ya. Anda udah nggak ngomong lagi bahwa kita mesti membela agama Allah, bahwa kita mesti membela Allah, nggak perlu gitu loh. Yang Anda perlu bela adalah orang yang diperlakukan tidak adil di dalam hidup ini. Itu betul. Maka itu baru Anda adalah prajuritnya Allah yang hebat di muka bumi. Itu yang disebut khalifah di muka bumi. Yang itu yang disebut adalah rahmatan lil alamin. Karena Anda selalu membela orang yang lemah demi rahmat semesta alam gitu loh. Yang lemah itu bukan hanya manusia. Itu tuh pohon yang ditebang-tebangin, bela tuh gitu loh. Binatang-binatang dianiaya. Ya. Hewan yang dianiaya, orang yang motong-motong binatang sembarangan gitu diperdagangkan, disiksa kayak begitu hewan, itu Anda bela tuh, itu makhluk Allah loh, gitu loh. Nah jadi kalau Anda udah ngomong soal eksoteris dan esoteris seperti ini, gitu ya, Anda udah tahu ini mesti ngomong apa, tangan mesti nulis apa. Jadi sekali lagi ya buat Anda yang, aduh nih ya lucu banget. Kenapa? Kan aku dia udah nunggu ya Mama Ayah ya. Aku nunggu nih. Ini nih yang satu kagak pakai hijab ya, pelontosan koboi banget nih. Ngomong-ngomong soal bedah Quran. Nah terus aku karena sangat menghargai Al-Quran, aku tuh memakai kerudung. Walaupun poni masih kelihatan gitu ya. Nah, orang tuh kadang suka menginginkan Mama Ayah dan aku pakai hijab. Sekali lagi, kami sangat menghargai Anda yang menggunakan itu. Tapi sekali lagi, perempuan-perempuan muslim macam kami tuh eksis, ada. Dan kami tuh beribadah. Kami tuh sholat, mengaji, dan melakukan kewajiban-kewajiban. Kami tuh ada. Walaupun kami belum menutup. Dan itu semuanya adalah pilihan. Sama nih, seperti saya tidak usil ketika ada seseorang yang menutup dirinya. Gak apa-apa dong. Saya menghargai. Saya memeluk sama hangatnya. Karena Anda adalah ciptaan Allah. Sama saya, tadi aku memeluk suster-suster. Di sini kan di Siantar banyak sekolah Katolik ya. Tuh aku peluk-peluk suster. Itu susternya juga meluk. Surat 49 ayat 13. Apalagi tuh, lu kasih ayat gua apalagi tuh? Kita diciptakan berbeda-beda untuk saling kenal mengenal. Iya. Kenapa? Potong omongan nih. Kenapa kita nggak perlu melihat zohir seseorang? Karena ini adalah wujud dari perbedaan ciptaan Allah yang perlu kita pelajari. Iya, dan itu nggak usah diperdebatkan, Mama Ayah. Nggak usah diperdebatkan. Nggak diperdebatkan aja. Iya, sama seperti ketika aku memeluk sama hangatnya orang yang memakai burko. Iya. Buat aku mencintai mereka sama dengan mencintai ketika aku ditugasin, Mama Ayah. Mama Ayah tahu nggak? Aku ditugasin kemana? Ke tempat pelacuran, Mama Ayah. Waktu aku menjadi aktivis untuk mengurangi jumlah yang terkena HIV. Kemana? Yang pertama, perempuan yang paling teraniaya adalah di perempuan di tempat prostitusi. Betul. Anda itu punya hak suara terhadap alat reproduksi, tapi mereka tidak loh. Betul. Tahu nggak apa yang aku lakukan? Aku mewawancara mereka, dan apa yang aku dapat datanya? Tahukah Anda, perempuan-perempuan di tempat prostitusi, kalau dia lagi laku-lakunya, bunganya, astagfirullahaladzim, satu hari dia mesti melayani 8 laki-laki yang berbeda.
Bahkan dia tidak punya hak untuk kencing aja, dia nggak punya. Betul. Terus aku nanya, apa yang kamu mau sampaikan dengan perempuan-perempuan di luar sana yang menghakimi kamu? Aku bilang begitu. Dia bilang begini, katanya pelacur makin banyak. Salah, dia bilang gitu. Buktinya, saya aja satu hari mesti ngelayanin 8 laki-laki beda, jadi kurang banyak, katanya gitu. Kan kita udah ngomong rasionalitas ya, perbandingannya. Betul. Jadi kalau berpikir mengenai eksoteris dengan yang tadi tuh, esoteris adalah jangan mengukur pakai penggaris Anda gitu loh. Try to put your shoes di orang-orang yang tidak diperlakukan adil di muka bumi ini. Dan itu yang mesti dibela. Nah seperti itu kayaknya Mama Aya. Silakan Mama Aya. Surat 5 ayat 8 yang baru. Apa lagi tuh kasih ke gue. Surat 49 ayat 13 bahwa kita itu diciptakan berbeda-beda untuk saling kenal mengenal. Memang diperintahkan untuk menegakkan keadilan. Surat 5 ayat 8 yang tadi Nas sudah baca, berlaku adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Masih ingat baju takwa? Surat 7 ayat 26. Baju aurat, pakaian perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang sebaik-baiknya. Kalau otak kita mau ditata seperti komputer yang memiliki coding, rapihkan itu tata cara berpikir kita ketika membawa satu ayat, itu akan menjadi tidak tepat. Karena satu ayat, dia akan memiliki perspektif yang begitu luas, tergantung hatinya. Kalau kotor, atau hatinya penuh dengan debu, itu tidak bisa menjernihkan isi daripada ayat itu. Oleh karena itu, kalau mau membahas ayat suci, harus satu ayat menjelaskan ayat lain, memaknai itu. Nah, ini memerlukan waktu dan kecerdasan yang berbeda. Bukan saya cerdas, tidak. Tetapi saya mencoba untuk mempelajari apa yang mau disampaikan. Dan saya manusia yang tidak mau untuk begitu saja hidupnya. Nah, kalau Anda melihat atau menilai atau memaksakan perempuan seperti apa yang Anda mau, itu artinya Anda tidak mengerti rasa Tuhan yang hidup di dalam urat lehernya sendiri. Anda tidak melakukan pembelaan kepada perempuan yang menjadi bekerja prostitusi yang tadi Shanas katakan. Artinya Anda perempuan yang hanya mau memuaskan egonya ketika memaksakan perempuan lain harus seperti Anda, gitu ya. Jadi yang paling sulit dalam hidup menjadi manusia nih, karena kita makhluk spiritual, adalah manusia-manusia mereka bermain dengan egonya. Kita berhadapan dengan ego manusia. Betul. Surat 7 ayat 16 dan 17, kasih lagi. Apa lagi tuh? Di dalam diri manusia ada bisikan iblis, itu bisikan iblis, Nas. Surat 16 ayat 16, surat 7 ayat 16, 17-nya. Dia datang dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Jadi ketika kita belajar menjadi manusia, kita akan bertemu dengan ego-ego yang luar biasa. Itu bisa menjawab pertanyaan yang tadi Nas ngomong. Jadi kalau hidup eksoteris akan membuat kita menjadi makhluk yang tidak pernah tenang dalam hidup, menyalahkan orang lain yang tidak sama, mereka tidak pernah mau damai dengan dirinya atau tidak mengenal dirinya siapa, bahkan mereka jauh daripada Tuhan. Satu pertanyaan, kalau kita mau bermain, punya relasi yang bagus dengan Tuhan, kita harus belajar hakikat. Karena di dalam Al-Quran, hakikat itu adalah esoteris. Bahkan ma'rifat, menyatu dengan Tuhan. Untuk masuk dari syariat, tarekat, hakikat menjadi manusia ma'rifat, itu prosesnya panjang. Oleh karena itu tidak bisa, misalnya, apakah ada orang yang lahir bisa secara esoteris? Ada. Contohnya suku Baduy. Mereka tidak menjalankan eksoteris. Mereka tidak menjalankan syariat tarekat. Tetapi mereka menjaga kestabilan hutan-hutan di sana, geografis yang ada di sana. Atau misalnya orang-orang yang ada di sudut di Kalimantan atau di Papua, mereka yang menjaga, atau dokter-dokter yang mereka masuk dari satu pulau ke pulau kecil di Indonesia yang berjuang tanpa dibayar. Itu mereka adalah makhluk esoteris. Esoteris, bukan ekso. Betul. Jadi malu kalau misalnya
kita mengatakan saya udah keren, udah hebat karena ibadah saya tidak pernah lepas. Bukan itu. Bukan Itu. ternyata dalam hidup. Oleh karena itu, kembali lagi saya ingatkan bahwa esoteris sangat terkait dengan hakikat. Ada di surat 24 ayat 25, nggak usah dibaca. Saat Allah menjelaskan tentang hakikat hidup manusia, tapi kita udah terlambat. Udah mati, baru dijelasin. Sementara nilai raport yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah itu adalah nilai raport hakikat. Bukan nanti kita mati. Mati sih urusan nanti aja. Pasti kita mati kok, makhluk hidup semua. Oleh karena itu, kembali lagi di 20 ayat 104, hakikat hidup yang dikatakan adalah satu hari dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, satu siklus kehidupan manusia yang dimaknai secara esoteris. Di surat 7 ayat 54 dijelaskan lebih bagus lagi. Di surat 7 ayat 25 dijelaskan hakikat kehidupan. Bahkan surat 17 ayat 72 terkait hakikat iman itu adalah kesadaran. Nas boleh baca surat 17 ayat 72. Tahun kelahiran aku. Oh iya benar. Tapi 17. 17, enggak kan 72. Ya, 72 betul. 17 19. Mm-mm. Ngobrol mulu sampai gue lupa ayat nanti. Biasaan. Jauh aja lupa ayat. Banyak, yang mau diceritain banyak, jadi lompat-lompat. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang buta hatinya di dunia ini, di akhirat pun dia pasti buta dan lebih tersesat jalannya. Ketika dia buta di dunia, dia pasti akan buta di akhirat. Fix ya, 1772. Terus ketika dia buta di akhirat, kemudian Tuhan Allah ini akan hadir kali ya, Nas. Kalau ngebayangin ayat ini dijahit, Allah akan menjelaskan, tapi udah terlambat. Jadi hakikat hidup itu adalah kesadaran. Orang yang dari eksoteris harus mendorong jiwanya untuk bisa masuk ke dalam esoteris. Dia harus mencapai kesadaran. Kesadarannya bagaimana? Jangan palsu ya. Ingat loh yang kemarin kita bahas. Ada kesadaran-kesadaran palsu yang dijual dalam hitungan hari, hitungan jam. Nggak bisa. Kesadaran itu adalah proses ketika jiwa kita itu dibenturkan dengan persoalan hidup. Surat 2 ayat 155, 157. Melalui proses itu. Kalau nggak melalui proses itu, kita nggak bisa memiliki kesadaran. Masih ingat nggak? Kehilangan jiwa, kehilangan harta, buah-buahan. Dengan sesuatu kondisi yang kita disiksa jiwanya dalam hidup. Kemudian disebutkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tapi orang-orang yang mendapatkan ujian itu adalah mendapatkan petunjuk. Jadi sepertinya ini begini nih analoginya, Nas. Kalau misalnya hati kita ini berdebu, mungkin ujian itu menghilangkan debu-debunya kali ya. Iya. Dilap debunya, kemudian dia dipecahkan rasanya dengan ujian, benturan, dengan cobaan, dengan keluarganya, anaknya, suaminya, apanya, semuanya, keuangannya, pekerjaannya, kesehatannya. Kemudian setelah itu ada petunjuk. Jadi hikmah itu akan datang ketika sinar sudah masuk di pecahan hati kita. Makanya orang yang patah hati itu perlu. Bagaimana mau cinta kepada Allah tapi nggak pernah jatuh cinta dengan manusia. Jadi orang tuh harus pacaran, jatuh cintalah. Ketika cinta memanggilmu, ikutilah. Begitu ceritanya. Iya. Walaupun akan sakit. Gibran. Tetapi memang harus sakit. Gibran Khalil ya. Khalil Gibran. Iya, bukan Gibran ini. Bukan Gibran Khalil. Dan itu membuat Gibran kita mana? belajar esoteris itu. Gibran mana? Mau ngomong Gibran mana? Satu lagi Gibran mana? Gibran, ya mana? Enggak, nanti gua di ban. Ini Khalil Gibran, filsuf Yunani. Yang buku-bukunya sangat romantis. Kan makna cinta yang dalam. Betul. Jadi
persoalan daripada hakikat manusia tentang dirinya itu ada di surat 80 ayat 17 sampai berapa itu? 24 kalau nggak salah. Itu mengenai hakikat diri. Itu dijelaskan kembali di surat 51 ayat 17 sampai 23. Jadi manusia apabila dia hanya tahu yang lahirnya saja, yang zohirnya saja, yang eksoterisnya saja, yang saya ngomong ini ada di surat 30 ayat 7 sampai 10 Nas. Kalau manusia cuma tahu eksoteris, zohirnya saja, bentuk luarnya saja, maka dia akan lalai di akhirat. Surat 7 ayat 146. Caranya gimana supaya kita nggak terjebak dalam eksoteris terus? Harus berpengetahuan. Surat 11 ayat 46. Terus kalau misalnya nggak ngerti bagaimana, bilang sama Allah yang lebih dekat dari urat lehernya yang tersambung dengan kesadarannya sendiri. Allah akan mengajarkan apa yang kita belum ketahui. Surat 4 ayat 113 dan surat 55 ayat 2 sampai 4. Hebat. Betul, sungguh luar biasa. Hebatnya tuh maksudnya dia bekerja di tubuh dan otak kita itu lapisannya itu top banget gitu ya. Karena Ya kalau Tuhan gue mah hebat, keren. Nah, kerennya gini. Ayah akan ambil satu surat ayat yang selalu kita bawa, surat 50 ayat 16 Kaf. Kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Kami ya, dia memakai bahasa kami bukan aku. Kalau orang eksoteris, dia akan mengetahui bahwa dia akan mengatakan Allah mengetahui dan maha dekat. Selesai sampai di situ. Tetapi orang yang esoteris, Ayah bikin tulisan di sini, kedekatan Allah ini bukan jarak fisik, tapi realitas batin. Nyetrum. Bahasa lebih mudahnya gini, aku buat tulisan. Tuhan lebih dekat dari arteri karotis, dari kesadaran, darah, dan keteraturan hidup. Bahwa kehidupan berada dalam kedekatannya yang melampaui darah. Kehidupannya melampaui darah. Ini bahasanya bagus. Tegasnya, sebelum aliran karotis menjaga hidup, ada kehadiran yang terlebih dahulu menjaganya. Surat 10 ayat 4. Aku sudah berada lama di sana. Perjanjian jiwa, surat 7 ayat 172. Ada perjanjian di tulang zulbi kita. Sebelum kita dapat tubuh ini, bentuk ini, zohir, sudah ada perjanjian. Ini yang dimaksud. Sebelum arteri karotis kita menjaga aliran darah di sini, dia sudah ada di situ dari dulu. Jadi kalau misalnya kita hanya berdiri, kemudian otomatis besok, saya ngebayangin seperti apa yang ditulis di Quran bahwa jiwa kita datang dalam keadaan dia marah dengan kondisi hidupnya, mungkin dia menyesal karena kesempatan hidup yang hanya satu kali dengan tubuh zohir ini, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan dia punya misi hidup perjanjian dengan Tuhannya. Kita mau di sini adalah menjadi jiwa-jiwa yang tenang menghadapnya. Tenang itu artinya apa? Saya puas dengan kehidupan saya yang sekarang. Saya sudah melakukannya. Ridho. Iya. Ridho tuh akarnya tuh puas. Blessing. Puas. Jadi kayak aku ridho mama meninggal karena kita udah ngurusnya tuh pol-polan. Gak ada penyesalan. Gak ada beban, gak ada burden lagi. Dan rasa penyesalan itu yang akan menghantui jiwa manusia, nggak pernah bisa tidur nyenyak. Betul. Apakah saya pernah menyesal? Pernah. Pernah lah. Pernah. Ayah saya meninggal aja ada rasa penyesalan, tapi penyesalan saya ini adalah sumbu yang membakar jiwa saya mencari Tuhan sedemikian kuatnya sampai hari ini. Oke. Begitu, Nas. Mama Ayah, jadi dari ilmu hari ini ya kita tinggal 10 menit lagi pertemuan tentang pembahasan eksoteris dan esoteris. Ingat perempuan. S minum S dalam. Ya.
Jadi ingetnya gitu. Eh, X, eh, S. Oke. Kayak mama nih, mah. Iya. Jadi, kalau misalnya mau diringkes nih omongannya ya, ilmunya. Sekarang lesson learned in life adalah kalau misalnya Anda, teman-temanku tercinta, yang selalu setia dengan 2S, adalah kalau hidup Anda teriris-iris, ingat ya, yang namanya berlian itu perlu diiris dulu, cutting, diasah dulu. Kalau nggak dia cuma batu biasa, nggak mahal. Kalau hidup Anda kayaknya keinjek-injek, ya Allah diinjek mulu gua mau orang ya. Padahal Anda udah berusaha nih sekuat mungkin untuk membela self defense, untuk mempertahankan harga diri Anda. Jangan-jangan emang Anda udah ditransformasi yang betul kalau kita mau menghubungkan dengan exo sama eso gitu ya. Karena apa? Karena anggur itu cuma buah doang, dijual lebih murah. Kalau wine Lebih mahal. Anda nggak minum wine kan karena itu memabukkan misalnya. Itu perlu diinjak-injak dulu untuk dihancurkan jadi minuman mahal. Atau susu basi. Iya, betul. Atau kalau misalnya Anda hidup dalam kegelapan, Anda mesti ingat seeds atau bibit itu butuh ditanam di dalam tanah yang kegelapan untuk jadi tunas yang bagus. Jadi kalau hidup Anda kayaknya teriris-iris, ketonjok-tonjok, keinjak-injak gitu ya, dalam penuh kegelap gulitaan, jangan-jangan Anda memang ditarik ke dalam gitu loh. Untuk Anda bertemu dengan Allah yang lebih dekat dengan urat leher Anda. Itu yang pertama. Kemudian kalau Mama Ayah bilang soal debu, jangan-jangan hati kita kalau analoginya itu penuh dengan debu sehingga tertutup. Karena apa? Karena Anda bikin banyak salah, karena repetitif, maka salah itu menjadi biasa. Di otak kita, kalau ada ilmu gelombang otak dalam 111 hari, kalau Anda ngelakuin repetitif begitu, lama-lama you believe bahwa itu benar. Itu belief system manusia. Betul. Gitu loh. Sama kayak begini, udah pura-pura aja khusyuk sholatnya, nanti lama-lama khusyuk betulan. Pura-pura aja lu cinta sama pasangan lu, lama-lama kok gue kayak cinta ya sama dia gitu, karena itu belief systemnya manusia. Nah, karena ini hati penuh dengan debu, maka sinar itu, cahaya itu nggak bisa masuk. Maka Anda mesti dikikis nih, mesti diberantakin hidupnya begitu loh. Nah, hari ini baru aja aku dapat undangan sidang senat terbuka pengukuhan guru besar dan orasi ilmiah dari Profesor Dr. Susanto MA. Beliau ini guru besar bidang ilmu strategi pembelajaran pendidikan Islam pasca sarjana. Oke. Kenapa aku dapat? Gaya banget lu, Nas. Enggak, Prof. Susanto tuh KPAI. Jadi bilang, Nas datang, Nas. Bilang gitu. Oke, Prof. Padahal gua mah seonggok debu. Udah debu seonggok. Banyak banget gua. Nah, tetapi dari yang apa Prof. Susanto itu mau bahas, ini bagus sekali Mama Ayah. Karena ini menjadi big issue kan ternyata gitu loh. Bahwa ternyata manusia itu perlu sebuah balik lagi ke Quran gitu loh ya. Balik lagi mesti ke Quran, balik lagi jatuh cinta sama ayat. Balik lagi untuk membuat ayat itu sebagai susunan tata kota hatinya, begitu loh. Betul. Orang tuh sampai profesor loh belajar begituan, gitu. Lu ngambil profesornya itu aja kali ya, lu kan udah doktor. Aduh enggak, itu harus bisa bahasa Arab. Itu harus seperti mengerti ya. Nah, ngomong-ngomong bahasa Arab, Mama Ayah kan tahu aku jatuh cinta sama Gus Baha ya. Gue jatuh cinta banget tuh ya. Orangnya mah betul-betul khas lah. Yai NU gitu ya. Sarungan, baju sederhana, tapi ya Allah ilmunya ya. Allahu Akbar. Enggak tuh enggak jenggotan, biasa aja gitu. Terus omongannya juga sembrono aja, tapi masuk ke rasio gitu loh. Betul. Nah, Gus Baha waktu itu menggunakan bahasa Arab yang coba aku pahami. Jadi betapa beruntungnya Anda karena Anda dikasih kehidupan. Karena Mama Ayah ngomong begitu.
Hmm. Karena kalau Anda ngerasa Anda nggak beruntung dalam hidup ini, kalau Anda kayaknya hidup gue kejentet-jentet gitu, main-main ke kuburan, main-main ke kuburan. Itu orang yang pada meninggal pengen hidup karena nyesel, udah keburu meninggal. Allah tuh mau menjelaskan sesuatu, tapi lu udah telat, lu udah mati gitu loh. Maka Jangan nggak, mainnya di ICU aja. hah? Belum mati. Mainnya di ICU. Iya. Makanya Jadi Soraya dari dulu jiwanya itu di ICU. Ngetes orang tuh di ICU. Ngetes ayat di ICU. iya. Nah, ICU menuju mati lah gitu ya. Nah, jadi ngerasa aduh pengen hidup, pengen hidup, pengen hidup, pengen melakukan perbaikan. Jadi Anda betul-betul beruntung. Sekali lagi sayangku, 4 menit milik Mama Ayah adalah kami sangat menghargai Anda yang pakai nikop, Anda yang pakai burko, Anda yang pelontosan, atau Anda adalah orang-orang yang tidak beruntung. Perempuan-perempuan yang tidak beruntung. Kami tidak akan menjudge apapun. Dan harusnya eksoteris adalah milik orang yang suka judging. Orang yang suka menghakimi atas nama Tuhan dan ajaran Tuhan. Apapun agama Anda. Itu bukan hanya milik orang Islam loh, orang-orang ekso. Milik agama lain juga. Ada yang kejam-kejam, radikal tuh kejam-kejam tuh banyak agama lain gitu loh. Sama kita gitu loh, yang kita yakini. Nah, jadilah orang yang esoteris yang betul-betul Anda nyaman. Sehingga waktu kembali digenapkan rezekinya, dipanggil pulang ke kampung ilahi, Anda itu adalah jiwa yang tenang. Silakan Mama Ayah. Kalau bicara ekso dan eso, kalau melihat secara umum berdasarkan agama, bahwa aspek luar atau formal, lahiriah, aturan ibadah, hukum, ritual, itu yang disebut sebagai kulit dalam kehidupan. Kulit masih bisa berganti kulit, seperti ular. Tetapi yang menjadi persoalan besar dalam hidup manusia dikatakan dekat dengan keilahian yang hidup dekat daripada urat lehernya adalah esoteris isinya, kandungannya, batinnya, makna terdalamnya, kedekatannya kepada Tuhan. Sehingga hubungan keduanya, kalau kita bicara eksoteris adalah silahkan Anda belajar dengan tata cara mulai dari pintu mana, itu pilihan hidup, tetapi jangan berhenti di situ. Silahkan untuk membuktikan, menjalani, mencoba meyakini apa yang sudah didapat, kemudian semakin kuat keyakinannya, itu yang akan membantu kehidupan kita jauh lebih cerah. Berpengetahuanlah kita sebagai manusia, dalam bentuk apapun juga yang membuat kita lebih mengenal Tuhan secara langsung, bukan melalui Soraya dan Syahnas, tetapi kami hanya perantara. Apa yang kami bicarakan juga diuji cobakan kembali. Menurut Soraya begini, menurut Syahnas gini, jangan percaya dengan mulut manusia, karena kami manusia. Buktikan sendiri. Sehingga itu bisa menjadi panduan-panduan untuk meyakinkan dirinya masuk lebih dalam untuk mengenal Tuhannya. Kita jumpa lagi ya, Nas ya. Jangan lama-lama ketemu. Ya, dicoba 1 minggu 2 kali ya. Iya, terus lu jangan nakut-nakutin gue pakai ayat. Orang gue lagi bercanda. Iya, gue lagi bercanda dikasih ayat. Surat 63 ayat 10-11. Itu jiwa-jiwa yang ditangguhkan di ICU. Jadi orang mati enggak, hidup enggak. Tapi dibikin koma, tergeletak, uangnya habis. Tapi enggak sembuh, enggak mati juga. Nah itu yang membuat saya merasa yakin bahwa ada sesuatu yang membuat jiwa manusia ini harus diluruskan sebelum kita ketemu dengan persoalan yang kayak tadi. I love you all. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.